Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Kalongers. Pernahkah para Kalongers masuk ke desa Sancang? Jika pernah, bersyukur alhamdulillah buat para Kalongers yang sudah pernah berkunjung ke desa Sancang, sehingga sudah tidak penasaran lagi seperti apa desa Sancang itu. Tapi untuk para Kalongers yang belum pernah ke desa Sancang dan penasaran ingin tahu seperti apa, jangan khawatir Kalongers. Kali ini Asep Perlian dan kawan-kawan akan berpetualang masuk ke desa Sancang dan menginformasikan kepada para Kalongers yang ingin tahu seperti apa kondisinya di desa Sancang. Sekedar informasi untuk Anda ya Kalongers, desa Sancang yang berada di Kecamatan Cibalong Garut ini sangat kental dengan kisah mistisnya. Karena di desa Sancang terdapat hutan cagar alam, yaitu Leuweung Sancang, yang sangat kental dengan kisah menghilangnya Prabu Siliwangi bersama bala tentaranya di kawasan Leuweung Sancang. Dan Leuweung Sancang juga ditetapkan sebagai hutan cagar alam sehingga dilarang untuk dirambah, baik itu berburu atau digarap untuk bercocok tanam. Sehingga di hutan Sancang masih terjaga kelestariannya dan masih terdapat binatang buas dan binatang liar. Juga terdapat pohon-pohon besar yang berusia ratusan tahun. Sebelum lanjut ke videonya, dukung channel ini ya Kalongers dengan cara subscribe, like, dan share agar kami bisa membuat video-video petualangan seru berikutnya. Sebelum berangkat, seperti biasa kami mempersiapkan keperluan yang harus dibawa seperti air minum dan makanan. Juga peralatan masak seperti kastrol, penggorengan, pisau, dan golok. Dan juga mengisi bahan bakar sepeda motor kami supaya tidak ada hambatan di sepanjang perjalanan nanti. Setelah semua kebutuhan sudah kami persiapkan, maka kami pun berangkat. Asep Perlian dan Ruli memimpin perjalanan di depan, disusul Arul yang membonceng Tatang, dan yang terakhir Bambang sebagai kameramen. Kami berangkat menuju selatan, meninggalkan desa Bantar Kalong, melewati desa Darawati dan desa Padawaras. Setelah sampai di desa Padawaras, kami berhenti dulu Kalongers untuk membeli daging ayam mentah sebagai bekal ngaliwat nanti di tempat tujuan. Oke, daging ayam pun sudah kami beli, maka perjalanan pun kami lanjutkan. Kami pun mulai memasuki perkebunan karet yang sekarang sedang ditebang dan diganti dengan pohon jati. Pemandangannya indah banget ya Kalongers. Sejauh mata memandang hanya hamparan luas tanpa ada pepohonan. Kami pun mulai memasuki desa Cipatujah. Dan di pertigaan desa Cipatujah, kami berbelok dulu ke pom bensin untuk mengisi kembali bahan bakar sepeda motor kami yang sudah mulai berkurang. Supaya di perjalanan nanti kami merasa jongjon dan tenang. Tidak takut kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan. Karena perjalanan masih cukup jauh Kalongers, dengan jarak tempuh kira-kira 30 km dengan estimasi waktu sekitar 1 jam perjalanan. Setelah semua sepeda motor diisi penuh dengan bahan bakar, perjalanan pun kami lanjutkan kembali Kalongers. Kami memacu sepeda motor kami dengan beriringan, tidak terpisah satu sama lain. Agar jika kami menemukan masalah di perjalanan nanti, maka kami semua akan mengetahuinya dan menyelesaikan masalah di perjalanan dengan bersama-sama. Perjalanan kami tersendat di jembatan penghubung desa antara Cipatujah dan desa Ciheras. Karena kondisi jembatan ini tidak memungkinkan untuk dilalui dengan kendaraan dari dua arah, hanya bisa dilalui dengan kendaraan satu arah saja, maka diberlakukan sistem buka tutup. Jembatan ini roboh dihantam banjir sekitar 3 tahun yang lalu ya Kalongers, dan sampai saat ini belum ada upaya serius dari pemerintah untuk mengganti dengan jembatan yang lebih layak. Ironis memang, padahal jembatan ini ada di jalur provinsi dan trafik kendaraan di sini lumayan cukup padat. Banyak bus dan truk besar. Dan jalur ini juga sebagai jalur alternatif penghubung antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah di jalur pantai selatan. Selesai melewati jembatan Cipatujah, perjalanan pun kami lanjutkan dengan tetap berkonvoy
Asep berlian di depan, disusul Tatang dan Arul. Tapi tiba-tiba saja Bambang berhenti karena melihat kayu yang berserakan di tengah jalan sehingga membahayakan untuk pengendara sepeda motor. Maka Bambang membersihkannya dahulu supaya tidak membahayakan orang lain. Mantap nih Kang Bambang, sangat peduli dengan keselamatan orang lain ya. Top markotop dah pokoknya. Jalur pantai selatan ini kondisinya cukup baik kalongers, dengan jalan yang lebar dan mulus sehingga leluasa untuk dilintasi kendaraan besar sekalipun. Nah, sekarang kami mulai memasuki wilayah Desa Sancang. Sebelah kiri ini sudah termasuk wilayah hutan cagar alam Sancang. Lalu lintas di sekitar Sancang ini cukup sepi kalongers, hanya sesekali saja kendaraan roda 4 yang melintas. Tibalah kami di Tugu Harimau Leuweung Sancang. Tugu ini bertuliskan Wilujeng Sumping di Leuweung Sancang, ngajaga lemur akur jeung bela kadulur, panjeg nagalur, tertanda Paguyuban Sundawani. Ketua Paguyuban Sundawani Cianjur, Imam Mustafa, dan Ketua Umum DPP Paguyuban Sundawani, Lucky Lesmana. Sancang, 7 Agustus tahun 2014. Untuk memastikan jalur tujuan kami, maka kami bertanya kepada pelajar sekolah yang melintas. Dan kami bertanya kepada siswi ini, apakah ini belokan menuju Sancang? Dan alhamdulillah, menurut pelajar ini adalah jalur yang sudah tepat menuju Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Dan kami merasa lega karena kami sudah tidak khawatir lagi akan salah jalur yang akan kami tempuh. Sebelum lanjut, kami berfoto-foto dulu di tugu ini. Asep berlian, Bambang, Tatang, Arul, dan Kang Ruli saling bergantian berfoto ria. Lalu kami pun berdoa bersama-sama sebelum melanjutkan perjalanan ke Desa Sancang, supaya dilancarkan di perjalanan tanpa ada hambatan sesuatu apapun. Dan yang memimpin doa adalah Kang Ruli. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sancang sedang berlibur atau main ke Leuweung Sancang, Pantai Sipunaga. Sebelum kita ke sana, kabarnya kita menunggu yang akan dipimpin oleh Saudara Ruli. Bapak jadi silakan. Berdoa. Oke. Karena kita sudah sampai di mulut gerbang Pantai Sipunaga Sancang, kami semua dari pendukung Ruli akan mulai berdoa semuanya dalam keberkahan. Amin. Kita berdoa dalam hati ya sama-sama ya. Ya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Cekidot. Cekidot. Mantap. Setelah selesai berfoto-foto dan berdoa bersama, kami pun mulai melanjutkan perjalanan. Kami mulai memasuki akses menuju Desa Sancang setelah berbelok dari jalan raya jalur pantai selatan tadi. Kami pun menyusuri jalan desa yang berada di tengah perkebunan karet. Terhampar luas perkebunan karet milik PT PN 8 Miramare. Kondisi jalan yang sudah cukup baik, hanya sedikit saja yang merusak. Dan jalan ini akses satu-satunya menuju kantor kepala Desa Sancang. Sampailah kami di sebuah perkampungan besar, dan ternyata ini adalah pusat Desa Sancang. Dan kami bingung ketika sampai di pertigaan, jalan mana yang harus kami tempuh. Lalu kami berhenti dan bertanya kepada penduduk sekitar. Oleh warga kami disarankan untuk berbelok ke jalan yang ke arah kiri, bukan yang ke kanan.
Maka kami pun memutar kembali sepeda motor kami dan mengambil jalur yang ke arah kanan. Dan tibalah kami di kantor Kepala Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, yang bersebelahan dengan Gedung Sekolah Dasar Sancang dan TK Plus Pertiwi Sancang. Setelah melewati balai desa, tujuan kami berlanjut untuk ke Pantai Sancang. Maka perjalanan kami lanjutkan kembali. Kondisi jalan setelah balai desa sangat rusak, tidak disarankan untuk sepeda motor matic, dan sebaiknya menggunakan sepeda motor yang lebih tinggi, minimal sepeda motor jenis bebek. Kami pun memasuki hamparan perkebunan karet kembali, yang sangat luas dan sangat bersih. Kondisi perkebunan karet yang sangat terawat dan bersih sehingga tidak menakutkan bagi siapapun untuk melintas di perkebunan karet ini. Karena di jalan banyak sekali pertigaan dan perempatan, kami pun sempat tersasar. Tapi alhamdulillah ada pegawai perkebunan yang menawarkan jasa untuk mengantar kami sampai di pertigaan terakhir. Dan kami pun dipandu sama pegawai perkebunan ini sampai di pertigaan terakhir. Setelah kami diantarkan sampai di pertigaan terakhir, kami pun berpisah dan dengan pegawai perkebunan ini. Dan kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya membantu kami untuk membantu perjalanan sampai di pertigaan terakhir. Mohon. Sampailah kami di patok batas perkebunan PT PN 8 dan Cagar Alam Sancang yang berwarna biru ini. Kami pun sempat kebingungan karena semua rombongan lupa pepatah yang diucapkan oleh pegawai perkebunan tadi. Setelah berunding, akhirnya kami sepakat menyuruh Kang Tatang menyurvei terlebih dahulu dengan memasuki jalan sempit ini dengan berjalan kaki. Jika sekiranya jalan ini aman, maka perjalanan kami lanjutkan dengan mengikuti jalur ini. Dan jika sekiranya tidak aman, maka kami akan kembali mencari jalan yang lain. Dan Kang Tatang pun setuju. Kang Tatang mulai masuk memberanikan diri, karena Kang Tatang yakin ini rute yang aman karena sudah tersedia jalan yang bisa dilalui sepeda motor. Semakin jauh Kang Tatang masuk ke dalam, semakin terasa suasana mencekamnya. Sementara yang lain masih menunggu informasi dari Kang Tatang. Mereka menunggu di tugu perbatasan perkebunan karet tadi. Setelah Kang Tatang memastikan aman dan ini jalur yang tepat, maka Kang Tatang pun menelpon Asep Berlian dan kawan-kawan yang masih menunggu di perbatasan tadi, supaya menyusul Kang Tatang masuk ke dalam hutan mengikuti jalur ini. Dan sekarang kami semua berada di tengah-tengah hutan Sancang dengan suasana hutan yang masih asli, pepohonan besar di kanan dan kiri dengan minim cahaya karena sinar matahari tidak bisa menembus masuk ke dalam hutan karena terhalang rimbunnya pepohonan. Kami terus masuk semakin jauh. Kami menelusuri belantara Sancang ini sambil berpetualang. Kami tak lupa berdoa semoga kami lancarkan dalam petualangan ini. Semakin jauh kami masuk ke dalam, suasana mencekam semakin terasa kalongers. Kami tidak banyak berbicara demi menjaga perkataan, jangan sampai keceplosan dan salah bicara. Dimanapun kita berada kalongers, kita wajib menjaga sikap dan jaga perilaku. Hindari perkataan kasar dan bersifat menantang. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan selamat dan dilancarkan dalam semua urusan. Oke kalongers, sampai di sini dulu ya videonya. Nantikan video selanjutnya. Kelanjutan dari petualangan ini. Jangan lupa dukung Banter Kalong TV dengan cara subscribe, like, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.
supaya kami bisa membuat video-video seru lainnya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.